Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Ekonomi Syariah 6A Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di sini kami akan mempresentasikan tugas metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Alvin Lailatun Nurul Maghfurin, yang kedua ada Muhammad Mika Murudin, dan yang ketiga ada Muhammad Wafiq Syarul Ikram. Lanjut saja ke materi. Yang pertama ada pengertian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengkaji suatu fenomena menggunakan data berbentuk angka. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel dan berfokus pada data yang dapat diukur dan dihitung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik dan perhitungan matematika, dan hasilnya biasanya disajikan dalam tabel, grafik, atau diagram agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada tujuan penelitian kuantitatif. Yang pertama ada mengembangkan dan menggunakan model atau teori yang berbentuk angka. Tujuan ini untuk membuat atau menguji teori dan hipotesis yang berhubungan dengan suatu fenomena, terutama yang bisa diukur. Dalam penelitian ini, proses pengukuran sangat penting karena dari pengukuran itulah peneliti bisa menghubungkan fakta yang terjadi di lapangan dengan rumus atau perhitungan matematika. Yang kedua ada mengetahui hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Tujuan ini untuk melihat apakah ada hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya dalam suatu kelompok atau populasi. Alur penelitian kuantitatif menurut Breeman, yaitu penelitian kuantitatif berasal dari teori yang sudah ada. Dari teori tersebut dibuat hipotesis atau dugaan sementara. Peneliti menyusun desain penelitian, menentukan lokasi dan responden. Dilakukan pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian dapat memperkuat, memperbaiki, atau menghasilkan teori baru. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kuantitatif menurut Hussein Umar, yaitu merumuskan masalah penelitian, studi pustaka untuk mencari teori pendukung, menyusun hipotesis yang akan diuji, menentukan model atau kerangka berpikir, mengumpulkan data survei, angket, tes, dan lain-lain, mengolah dan menyajikan data dengan statistik, menganalisis dan menafsirkan data, menarik kesimpulan dan saran, menyusun laporan penelitian. Ragam penelitian kuantitatif. Yang pertama ada korelasional, yaitu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih menggunakan koefisiensi korelasi. Yang kedua ada deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggunakan suatu fenomena atau kondisi secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Yang ketiga ada kausal komparatif atau ex post-facto, yaitu penelitian untuk mengetahui kemungkinan sebab akibat dengan melihat kejadian yang sudah terjadi. Yang keempat ada komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan antara dua atau lebih kelompok untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan. Dan yang kelima ada eksperimen, yaitu penelitian yang menguji seluruh suatu variabel terhadap variabel lain dengan membandingkan perlakuan. Yang keenam, ada survei, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dari populasi besar melalui kuesioner atau angket. Yang terakhir ada inferensial. Inferensial ini adalah penelitian yang menguji hipotesis dan menarik kesimpulan umum dari data sampel menggunakan analisis statistik. Selanjutnya ada karakteristik penelitian kuantitatif. Karakter ini biasanya ditandai dengan penggunaan pola berpikir deduktif, yaitu penelitian yang berangkat dari teori menjelaskan suatu fenomena yang lebih khusus. Penelitian ini biasanya menekankan objektivitas yang dilakukan secara sistematis sesuai dari prosedur yang telah direncanakan.
Biasanya data yang diperoleh itu berupa angka melalui instrumen seperti angket, tes, atau kuesioner, kemudian analisis menggunakan teknik statistik. Hasil penelitian ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar lebih mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.